Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah dapat meluangkan waktu dan berhadir di TK Negeri Pembina Langsa Timur pada hari ini. Perkenalkan saya Septia Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Langsa tahun 2023. Baiklah, pada kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1 mengenai budaya positif. Di sini pertama kali kita akan membahas terlebih dahulu disiplin positif. Apa itu disiplin? Apakah dari ibu tahu apa itu disiplin? Iya, betul jawaban dari ibu. Menaati aturan atau mengikuti aturan. Disiplin secara umum itu cenderung dengan aturan. Kemudian disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar, dan juga disiplin, di mana di sini merupakan akar dari kata yang sama dengan disiplin untuk murid atau pengikut. Berarti kalau disiplin itu biasanya untuk lebih ke murid atau lebih mungkin ke karyawan yang terpaut dengan suatu aturan. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul kenapa dia mengikuti aturan tersebut. Misalnya ketika seorang murid di sekolah, dia mengikuti aturan tersebut, dia harus paham kenapa dia harus ikut aturan yang sudah diadakan di satuan tersebut. Baiklah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Berarti disiplin terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini motivasi itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Ketika mungkin anak-anak yang kita arahkan, maka akan muncul motivasi dalam dirinya. Jika mungkin belum bisa, kita bisa memberikan motivasi dari luar atau biasa kita kenal dengan motivasi eksternal. Kemudian pada disiplin positif itu kita mengenal kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini sama dengan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, umum. Seperti mungkin kita dahulu pernah mengenal pendidikan karakter. Yang positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Kemudian, disiplin positif mengajarkan anak untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, disiplin dapat dipengaruhi oleh motivasi internal atau eksternal. Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika motivasi muncul dalam diri, itu namanya motivasi internal. Dan jika motivasinya muncul dari lingkungan, guru, orang tua, dan lain-lain, itu namanya motivasi eksternal. Tadi sudah sedikit di spoiler tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa ya Ibu? Berlaku yang baik ya. Iya, betul sekali. Nilai-nilai kebajikan universal adalah perilaku yang baik yang berlaku di berbagai budaya, berbagai daerah. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan kebaikan yang disepakati bersama. Misalnya apabila kita menerapkan nilai-nilai kebajikan itu pada budaya positif di lingkungan sekolah kita, sebelumnya nilai-nilai itu harus kita sepakati, baik itu antara pihak sekolah, orang tua, dan juga murid. Ini salah satu contohnya nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu terdapat 6 dimensi. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Gotong royong, dan terakhir kreatif. Selanjutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini melakukan sesuatu itu ada motivasi. Menurut Dian Goldstein dalam bukunya Restoring
disiplin, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika dia mengikuti aturan, itu karena dia merasa kalau dia tidak ikuti, dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian dia takut dihukum. Itu merupakan motivasi yang bersumber dari eksternal, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, seperti mungkin ada guru yang rajin datang, mungkin ingin mendapatkan predikat guru teladan atau guru berprestasi atau apa gitu ya, itu masih mengharapkan imbalan, masih mengharapkan penghargaan, dan itu masih tergolong motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti dia ingin jadi manusia seperti apa? Dia ingin menghargai dirinya seperti apa? Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya ketika nilai disiplin ditanamkan dalam diri dia, ketika dia ke sekolah dia berusaha datang tepat waktu. Dan itu termasuk ke dalam motivasi internal. Jadi di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka butuh motivasi internal. Sehingga ketika motivasi internal itu muncul, kita juga perlu menghindari, yaitu hindari pemberian hukuman dan juga penghargaan. Karena pemberian hukuman dan penghargaan itu memiliki dampak yang negatifnya cukup banyak. Mungkin sebelumnya kita sering memberikan reward kepada anak, tapi setelah mengikuti modul 1, kami di situ mendapatkan ilmu bahwa penghargaan juga merupakan suatu hal negatif apabila diberikan dengan berlebihan, misalnya pemberian stiker atau cap bintang dan lain-lain. Itu ketika ada kasusnya, ketika seorang guru di suatu sekolah, ketika dia mau menertibkan barisan, dia memberikan hadiah berupa reward bintang kepada muridnya. Kemudian ketika keesokan harinya ibu itu tidak datang, digantikan sama guru lain, barisan itu tidak rapi karena guru yang baru tidak menjanjikan reward seperti guru yang sebelumnya. Baiklah, kita masuk kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa disebut hukuman, apa itu konsekuensi atau itu restitusi, bisa kita lihat dari perbedaan ketiganya. Hukuman itu tindakan terhadap satu pelanggaran, yang itu biasanya dilakukan sepihak, satu arah, tanpa adanya kesepakatan. Kemudian murid tidak tahu kalau ketika dia melanggar itu dia akan dihukum. Hukuman itu bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata yang membuat anak itu hatinya merasa sakit atau marah. Kemudian kalau konsekuensi itu pemberian sanksi itu sudah terencana, sudah disepakati. Misalnya jika anak terlambat datang disuruh berlari dulu atau apa, itu pokoknya hukumannya sudah disepakati dengan anak. Jadi adanya stimulus, adanya respon, ada sebab dan ada akibat. Kemudian murid di konsekuensi, murid juga merasa tidak nyaman karena di situ sebab akibat dari perbuatannya ya, dari peraturan yang sudah disepakati, kemudian dia melanggar, kemudian dia memenuhi apa langgaran tersebut, dan di situ pun anak masih merasa tidak nyaman. Jadi yang ketiga yaitu namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti di restitusi membantu murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Misalnya ketika dia telat datang ke sekolah, mungkin gurunya bertanya kenapa kamu datang, apa penyebabnya dan sebagainya. Anak mencari solusi dari masalahnya, atau seperti dia harus pasang alarm, atau harus bangun lebih cepat, atau tidurnya lebih cepat. Kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ketika dia telat, kita arahkan ke dia, memotivasi untuk merubah kebiasaannya, dan itu dia akan paham tujuannya untuk mendisiplinkan diri dia. Baiklah Ibu, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia.
Jadi sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan, dan apabila kebutuhan yang 5 ini tidak terpenuhi, mungkin akan ada dampak seperti mungkin ada tindakan atau perlakuan negatif yang dilakukan oleh anak. Di antaranya yaitu yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kebutuhan untuk makan, minum, adanya tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Dan apabila itu tidak terpenuhi, mungkin akan mengganggu. Bisa jadi itu berdampak negatif seperti mencuri dan lain-lain. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu butuh kasih sayang, baik itu kasih sayang dari orang tua, dari gurunya, dari temannya. Mereka sangat membutuhkan rasa kasih sayang dan juga rasa diterima dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah kelompok, dalam kelas, sehingga apabila itu tidak terpenuhi juga, dia mungkin akan berbuat suatu tindakan yang rasanya itu bisa mencari perhatian gurunya, bisa mendapatkan kasih sayang gurunya. Kemudian kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu senang. Berarti setiap manusia pengen hidupnya senang, bahagia gitu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan dalam hal negatif, lebih ke positif, seperti kebebasan dalam berpendapat, kebebasan menentukan pilihannya. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan. Misalnya ketika anak di dalam kelas dia ingin memiliki jiwa kepemimpinan, ingin menerapkannya di dalam kelas, guru-guru bisa misalnya secara bergantian menyuruh anak memimpin barisan atau memimpin upacara, sehingga kebutuhan dasar dia terhadap kekuasaan itu bisa dia salurkan. Berikut kita masuk dulu ya Bu ya dalam pertanyaan pemantik. Di sini ada namanya Tisa dan Hana. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Sebagai guru, biasanya apa yang akan Ibu lakukan terhadap kasus tersebut? Boleh Bu, saya jawab. Boleh, silakan Ibu. Ketika saya sebagai guru ya Bu ya di dalam kelas itu, ketika menghadapi anak tersebut, mungkin yang akan saya lakukan, ya saya pasti akan memanggil anak itu, kita bertanya kepada dia. Nah mungkin di sini saya akan bertanya mengapa dan apa penyebab daripada kenapa bisa melakukan seperti itu tersebut. Berarti kita panggil, kita tanyakan apa yang terjadi, mengapa kamu melakukan itu. Padahal kita kan sudah ada keyakinan atau peraturan yang sudah ada di kelas kita. Kamu harusnya kan teman-teman harus bersikap baik. Mungkin itu Bu yang kita lakukan. Kita berikan masukan kepada dia bahwa juga kita memberikan masukan bahwa pada perilaku yang tidak baik, dan pasti itu akan menghasilkan yang tidak baik juga. Ya, seperti itu Bu aja. Baiklah, terima kasih Bu Iwi penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Mari kita kasih tepuk tangan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidikan. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah kan Ibu-Ibu, kita lanjut lagi. Setelah menonton video tadi, berarti Ibu-Ibu telah menyaksikan bagaimana itu posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini ada yang membentuk identitas gagal, ada yang membentuk identitas sukses. Identitas gagal itu lebih kepada posisi sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk teman, pemantau dan juga manajer itu akan membangun identitas sukses. Tapi di masing-masing tersebut ada kelemahannya. Di sini dapat kita lihat untuk penghukum. Kata-kata yang biasa digunakan yaitu seperti patuhi aturan saya atau awas kamu. Biasanya seperti lebih menunjuk, nadanya lebih tinggi, atau guru yang mungkin berkaca pinggang seperti itu Ibu ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Berarti lebih ke kalimat atau kata-kata negatif, didahului oleh kata negatif. Kemudian selalu, pasti selalu, dan terakhir selesai. Jadi lebih menyalahkan si anak. Di sini guru senantiasa beranggapan bahwa cara dia itu akan berhasil. Mungkin melihat pembelajaran orang-orang zaman dahulu mungkin ya, seperti memukul dengan penggaris atau jewer telinga. Mungkin masih banyak pemahaman pendidik sekarang. Toh kita zaman dulu dipukul pintar. Toh dulu kita dijewer jadi presiden juga, jadi gubernur juga. Yang itu nakal dulu pernah disuruh bersih WC, sekarang udah jadi menteri atau apa ya Bu ya.
Jadi sekarang setelah beriringnya waktu kita mempelajari dan teori semakin berkembang, ternyata pemberian hukuman itu tidak bagus untuk anak. Ciri-cirinya ya tadi ya Bu ya, setelah kita nonton video, bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk, kemudian nada suaranya seperti menghardik gitu ya. Seperti kalimat berikut, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Itu bagaimana perasaan kalau itu diberikan kepada ibu kalimatnya? Mayoritas semua murid akan merasa seperti apa ya? Kenapa kok saya gitu ya? Kadang dia merasa marah, jengkel, dan mungkin akan ada memberontak. Misalnya dia melakukan hal yang lain, atau dia tiba-tiba menyembunyikan sepatu gurunya dan sebagainya. Dan hasil dari hukuman yang diberikan guru kepada murid, yaitu seperti tadi, anak bisa jadi marah atau pendendam. Misalnya ketika kita ngajar tuh kita jumpa deh, ibu itu nenek lampir atau apa, nenek sihir tadi bilang kayak gitu kan, ngapain dia masuk. Kemudian bisa jadi sesudah kejadian tersebut dia melawan, apa ya, tidak semua orang mungkin akan diam. Ada yang ketika menghukum itu kita bisa memojokkan anak, kemudian dia diam, tapi mungkin lama-lama akan meluap. Kemudian mungkin ada yang langsung melakukan dengan tindakannya respon, seperti dia membanting pintu, apa ibunya, atau dia mendorong temannya atau apa untuk mengungkapkan masalah kesalahan dia dari kalimat atau hukuman yang diberikan oleh gurunya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kata-kata yang biasa dikeluarkan yaitu misalnya, "Bu sangat kecewa sekali dengan kamu." Kemudian ketika mengungkapkan itu, rasa ucapannya itu kayak lembut, tapi kayak memelas, tapi langsung masuk ke dalam hati anak. Sehingga misalnya satu lagi kalimatnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah kata-kata yang menimbulkan anak itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan menilai dirinya, oh, saya itu bukan orang, kayaknya saya itu nggak penting, saya itu nggak berharga, saya itu tidak patut disayangi, tidak dapat dipuji. Ciri-cirinya tadi ketika kita praktekkan kalimat yang menonton video tadi, suaranya itu lebih halus, kemudian terkesan sedih, kemudian bahasanya biasanya merapat dengan anak, kemudian kata anak, gimana ya Nanda, kok kamu kayak gitu, kecewa dengan kamu. Itu seperti contoh ini, adik kamu bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi, kamu kenapa ya senang sekali mencurahkan ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Itu membuat apa ya, ketika anak mendengar kalimat tersebut, dia merasa, oh sebenarnya saya bukan murid yang disayangi oleh gurunya, sepertinya saya ini bukan murid yang bisa dipuji gitu. Kemudian dia akan merasa dirinya itu menjadi orang yang gagal, kemudian dia rasanya tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain dengan tindakan dia aja selalu disalahkan. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini dia tidak menyakiti murid, namun dia akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif, di mana guru sering berkata, ayolah demi bapak, ayolah demi ibu, anaknya dulu yang tertib, nggak sayang sama ibu, seperti itu. Dulu mereka tuh sering Iya, banyak anaknya lari keliling-keliling, ayolah anak dulu, udah capek ibu mau dari tadi, nanti habis sore ibu nggak sayang kalian sama ibu. Kemudian mungkin anaknya akan mendengarkan diam sebentar, mungkin ya posisi kontrolnya sebagai teman, dimana kita berusaha ramah, akrab, kemudian kadang kita ajak anak itu bercanda, kemudian kita merapatkan tubuh kita dengan dia, mendekati dia ketika kita menasehati.
Seperti contoh berikutnya di sini kasusnya tentang si Adi. Di sini gurunya berkata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Gurunya itu ngomongnya sambil tertawa. Jadi tidak ya seperti teman, seperti kita ngobrol dengan teman kita. Kemudian gurunya sudah tidak apa-apa, duduk di sana. Besok jangan terlambat lagi ya. Atau misalnya anak ini sering terlambat. Kemudian ada ketika kita jadi guru piket, kamu kok terlambat lagi? Ya udah besok jangan terlambat lagi ya. Absen kali ini bereskan. Kemudian ketika seperti itu mungkin kedekatan antara murid dan guru akan terjalin. Namun di sini akan berdampak negatif ketika si murid hanya mau mendengar perkataan guru tersebut karena dia merasa dekat dengan guru itu dan dia mau mengikuti perkataan guru itu. Tapi ketika ada guru lain, dia beranggapan apa dia mendengarkan guru yang ini? Dia hasilnya yaitu murid merasa akrab dengan gurunya, merasa dekat dengan gurunya. Namun dia pun merasa di sekolah ada yang beda kok, ada yang ini kok. Kemudian tapi ketika beda guru dia tidak mau mendengarkan perkataan guru. Jadi dia lebih subjektif ke guru tertentu. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti tugas guru mengamati anak. Posisi pemantau itu biasanya berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Misalnya ada kesepakatan yang sudah disepakati antara sekolah atau kesepakatan di kelas, kemudian apabila dilanggar akan dapat konsekuensinya. Pertanyaan pemantau yang bisa dilakukan oleh guru seperti kita mengingatkan kembali. Peraturannya apa, Nak? Apa yang perlu kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di situ anak akan menjawab apabila kesepakatan itu sudah dibuat. Misalnya ketika dia telat, dia tidak bisa untuk istirahat, dia harus menyelesaikan tugasnya dan lain-lain. Sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Biasanya karena pemantau ini mengawasi, dia lebih menghitung, membuat catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas pelanggaran dari tindakan atau peraturan yang telah disepakati. Ciri-ciri pemantau itu bahasa tubuhnya normal aja, seperti biasa, tidak melembutkan, tidak membuat merasa bersalah atau tidak menghardik. Bahasa yang digunakan bahasa seperti biasa, seperti contoh percakapannya. Di sini guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Murid itu menjawab, tahu Pak. Kemudian gurunya menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Si Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dia mengerjakan tugas tertinggal saya. Nah, gurunya menjawab, ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Pada posisi sebagai pemantau ini, ketika anak melakukan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, guru perlu melakukan pengamatan apakah konsekuensi itu dilakukan, harus dipantau kembali sama gurunya. Hasilnya, murid memahami ketika dia melanggar, dia harus mendapatkan konsekuensi A, atau dia melanggar ini, dia konsekuensinya dapat yang B. Kemudian guru tidak menjatuhkan situasi emosinya. Ketika kita sebagai penghukum kan kita membuat anak merasa kecewa, marah, kesal. Sebagai teman ya kita membuat anak nyaman. Kemudian sebagai pemberantasan bersalah kita membuat anak merasa memiliki identitas yang gagal. Kemudian murid tetap, kalau di pemantau murid dibuat tidak nyaman, yaitu di sini dengan harus tinggal kelas, berarti ada konsekuensinya. Jadi di pemantau pun memiliki kelemahan ketika dia memiliki permasalahan kemudian dapat konsekuensi. Ketika dia melakukan konsekuensi, dia merasa tidak nyaman karena mungkin teman yang lain sudah istirahat keluar, dia masih di dalam kelas mengerjakan tugasnya. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru
berbuat bersama dengan murid. Artinya adanya kolaborasi antara guru dan murid, di mana guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dia buat sendiri. Kemudian kalimatnya seperti, apakah yang kita yakini? Berarti kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Apakah mengingatkan kembali kesepakatan itu kan kita buat bersama? Apakah dalam kesepakatan itu kan kita ketika memutuskan kita sudah meyakini, sehingga kesepakatan itu bisa menjadi kesepakatan sekolah maupun kesepakatan di kelas. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian kita tanya apakah dia bersedia memperbaikinya, caranya seperti apa, kemudian kita bantu. Mungkin untuk anak TK, kita bisa menggiring ke arah yang lebih baik. Kita lakukan pertanyaan-pertanyaan pematik atau terbuka, sehingga tujuan kita, dia bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Jadi tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku murid, tetapi membimbing dan mengarahkan agar murid dapat mencari solusinya, sehingga akan merubah identitas murid yang tadi gagal menjadi identitas murid yang sukses. Ciri-ciri manajer itu suaranya tulus, tidak berlebihan atau tidak seperti menghibah. Kemudian bahasa tubuhnya pun tidak kaku, mendekat dengan murid juga. Peristiwanya seperti ini antara guru dan Adi, di mana guru berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kemudian gurunya berkata lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki masalah ini? Jadi gurunya memberikan pertanyaan yang membuat si Adi berpikir, solusi dari masalah dia terlambat itu apa? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Jadi solusi si Adi, dia dalam terlambat, dia bisa bertanya ke temannya, apa sih pembelajaran yang tadi? Ada tugas kah? Seperti itu. Kemudian gurunya berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok kamu bisa masuk dengan tepat waktu? Kemudian si Adi menjawab, tidak Pak, saya tidak bisa hadir tepat waktu. Baik, Bu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Jadi untuk manajer, kita melakukan tanya jawab atau kolaborasi kepada anak, membimbing anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga dia memiliki keyakinan sendiri karena solusi ditimbulkan dalam dirinya sendiri. Kayak motivasi intrinsiknya muncul dan ada keinginan untuk datang lebih cepat tanpa adanya paksaan. Hasilnya dengan cara seorang guru memposisikan diri sebagai manajer dengan berkata dengan suara yang tulus dan tidak perlu marah-marah, tidak perlu menaikkan suara dan menunjuk atau bersikap seolah-olah berkaca pinggang, tidak akan menimbulkan sebuah membuat anak menyesal atau membuat anak tampak sedih. Kemudian posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai seorang pendidik kita diharapkan dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Namun ketika masalahnya tidak bisa kita selesaikan dengan manajer, kita dapat mengambil posisi sebagai pemantau atau teman. Karena untuk kasus-kasus tertentu mungkin kita tidak bisa mencari jalan keluar, seperti mungkin ada kasus yang harus diselesaikan dan tidak bisa dengan manajer, kita bisa menggunakan sebagai pemantau ataupun teman, tapi diusahakan tidak memberikan hukuman. Baiklah, selanjutnya kita tentang keyakinan kelas. Jadi ibu-ibu, keyakinan kelas biasanya kan selama ini kita mendengar di sekolah atau di kelas ada peraturan kelas. Peraturan itu lebih ke guru yang membuat aturan, guru yang membuat dampak dari tersebut, kemudian anak yang menjalani saja seperti itu. Kemudian
Kalau keyakinan, kita membuat kesepakatan bersama anak. Kita bisa duduk di kelas bersama anak. Kita bilang hari ini kita mau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian mungkin untuk kita sebagai guru TK, kita bisa mungkin gambar-gambar yang berupa tindakan, misalnya seperti gambar anak berlari, gambar anak melemparkan mainan atau apa. Kemudian kita bisa menggiring dia, karena mungkin untuk anak TK kita sedikit kesulitan dibandingkan mungkin anak yang sudah memiliki pemikirannya yang lebih yang abstrak. Karena kan anak TK kan masih konkret, kita bisa memperlihatkan dibantu dengan gambar-gambar. Kemudian ketika itu misalnya kita lihat ada gambar anak berlari, coba anak itu lihat ini gambarnya muridnya sedang apa? Oh, berlari Bu. Apakah berlari di dalam kelas itu tidak berbahaya? Apa dampaknya kita berlari? Kemudian terjatuh, terluka, benjol atau apa? Di situ kita bisa jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Mungkin anak akan menjawab, oh tidak boleh berlari Bu, dan harus duduk dengan tertib, tidak boleh pusing atau apa, sehingga kita bisa membuat kesepakatan. Oh jadi kita bikin kalimatnya itu berupa kalimat positif, bukan kalau peraturan kan tidak boleh berlari. Kalau untuk keyakinan kelas misalnya setiap murid di dalam kelas duduk dengan tertib atau apa, dan dia berjalan dengan baik, gitu. Berjalan dengan pelan bisa juga. Terima kasih Bu Gina. Kemudian ketika sudah disepakati, anaknya disuruh menempel mau apa gambar yang mau, peraturan apa, misalnya ada berisik, ada gambar disuruh diam, berarti kita nanti akan merangkum, kemudian kita buat kesepakatannya. Oke, karena ya misalnya hari ini kita kesepakatan kita yang sudah kita buat ada 5, kita ulang lagi ini nanti akan ibu tempel, ibu pajang di sini, nanti anaknya lihat ya. Kalau ada teman yang melanggar, anaknya bisa memberikan teguran. Coba ingat teman, apa kesepakatan kelas kita seperti itu. Di sini jadi guru itu perannya memandu murid untuk membuat peraturan dia sendiri. Peraturan yang ketika dia yang membuat, maka dia akan berusaha untuk melakukannya. Namun ketika guru yang membuat, mungkin dia akan dia melakukannya juga, tapi dia nggak tahu apa sih tujuan dia, terpaksa. Dia nggak tahu, dia melakukan tapi tidak paham apa sih yang dia lakukan. Kemudian segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada terjadi proses dialog. Jadi untuk posisi kontrol tadi sebagai ada 5 posisi kontrol, untuk posisi kita yang diharapkan kan sebagai manajer. Jadi untuk posisi manajer ini kita dapat memasukkan pendekatan segitiga restitusi, di mana segitiga ini kan memiliki 3 sisi. Dan di dalam segitiga restitusi ini kita bisa melakukan proses dialog dengan guru, orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian pada segitiga restitusi terjadi proses dialog yang terdiri dari 3 langkah. Oke, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Berarti di sini kita ketika anak membuat masalah, kita berusaha untuk menstabilkan emosinya, membuat dia tenang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, yang kedua kita lakukan validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu apa? Kita ingatkan kembali, kemudian kita menanyakan keyakinan kerasnya apa. Yang ketiga, jadi posisi itu kan ada 1, 2, 3, itu tidak boleh diacak. Berarti harus berurut, kita harus stabilkan dulu, kemudian validasi tindakan dia yang salah apa, kemudian tanyakan keyakinannya apa. Kemudian menstabilkan identitas di sini. Biasanya ada kata-kata yang dapat diberikan oleh guru. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kemudian kita bisa mengatakan, kamu berhak merasa begitu.
Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Ini tergantung dengan kejadian atau hal yang terjadi. Kita bisa memilih kata-kata ini sebagai pemandu kita dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Misalnya ibu-ibu makan mungkin ketika lapar, berarti ibu-ibu mau tidur ketika merasakan kantuk, berarti tindakan yang dilakukan itu ada tujuannya. Begitu juga anak, tindakan yang dia lakukan itu biasanya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, seperti kebutuhan untuk hidup, kasih sayang, kebutuhan untuk kekuasaan, dan lain-lain. Di sini di setiap tindakan itu kan ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kalimat terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memiliki motivasi yang muncul dari dalam diri. Ketika identitas sukses sudah tercapai pada tahap 1 menstabilkan identitas, dan pada tahap 2 tinggal memvalidasi tindakan yang salah, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Karena kita ketahui manusia itu ibaratkan otak reptil yang kepalan tangan, di mana ketika dia melakukan kesalahan, kita marah-marahi, dia kemampuan otaknya untuk berpikir itu mencari solusi tidak ada. Mungkin dia lebih cepat ke otak yang mengendalikan emosinya. Jadi ketika dengan manajer kita menggunakan segitiga restitusi, kita stabilkan masalahnya sehingga si anak sudah memiliki identitas sukses terlebih dahulu. Kemudian kita dapat menanyakan keyakinannya dengan menggunakan kalimat-kalimat apa yang kita percaya sebagai murid di kelas atau sebagai anggota keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di situ kita menanyakan kembali keyakinan dan mengingatkan anak tentang pentingnya untuk menanyakan ini penting untuk anak. Seperti apa kehidupan yang mereka harapkan, seperti apa keinginan dia di kelas, seperti apa dia bisa mengutarakannya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses nantinya? Apakah kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak pasti akan mengatakan iya ketika kita tanya, apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Pasti jawabnya iya. Tapi mereka tidak tahu iyanya itu apa. Caranya menjadi orang yang sukses itu seperti apa? Kemudian dari jawaban tersebut, guru dapat membantu anak dengan memberikan pertanyaan seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Kemudian ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Baiklah ibu-ibu kita, saya akan berbagikan praktik baik atau penyebaran pemahaman efek video mengenai posisi manajer yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septia Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Negeri Pembina Langsa Timur, Kota Langsa.
Video kali ini adalah penerapan praktik segitiga restitusi di sekolah saya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan solusi serta motivasi secara intrinsik. Murid dapat mengkaitkan keyakinannya sebagai solusi dari tindakan yang salah. Kasus pertama, Ibu Tia mendapat laporan dari Bunda Samil dan guru piket bahwa Samil selalu datang ke sekolah dengan wajah sedih ketika tidak melihat Bu Tia. Sehingga Samil tidak mau ditinggal oleh bundanya dan membuat Samil ketinggalan banyak pelajaran. Hari ini beli apa? Sabtu. Harinya tadi Sabtu itu yang namanya. Kemarin kan ada tuh kalau misalnya sama pergi sekolah, kamu sering lihat halaman kan? Lihat apa? Kira-kira itu kan kalau misalnya kan dia juga kalau mau sekolah kan kita kan sekolahnya baru, teman-temannya baru, gurunya juga baru, kan belum kenal kan? Sekarang lama-lama kalau udah selesai kan kita kenal kan? Siapa aja namanya gurunya? Iya, siapa lagi? Bu Dewi, Bu Gina, Bu Dita, ada buat kalau misalnya nggak ada buku, biasanya saya sedih. Ada di sana sama ini nangis ya? Iya. Kenapa bang nangis? Semua saya nggak sama saya. Sayang. Kalau semuanya sayang berarti sambil mau belajar sama Bu Gina? Mau. Kalau sama Bita? Mau. Jadi kalau misalnya nih atau besok atau lusa misalnya Bu Gina nggak sekolah, sambil mau sekolah? Mau kan? Nggak menangis lagi kan? Udah pintar kan abang? Kalau misalnya Bu Gina misalnya pergi misalnya ke Banda Aceh 2 hari atau 3 hari, kamu tetap sekolah? Ya, sekolah. Biar pintar. Kamu kan udah jadi anak baik. Beneran nanti kalau misalnya nggak
sambil tetap sekolah, tetap tersenyum ya, nggak boleh menangis. Oke, Dendi, pintar. Jadi, Butia senang nanti kalau misalnya tiba-tiba Butia nggak datang, Butia telepon Bunda juga, telepon ibu kita yang lain, karena lihat Samil, biar jaga Samilnya. Oke, jadi kita sudah apa nak kesepakatan kelasnya kan kalau kita ke sekolah hatinya harus gembira. Kasus yang kedua, Ikram sering berlari di dalam kelas saat jam pelajaran, di mana dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga mengganggu fokus teman lain saat belajar. Kamu tahu nggak kenapa rambut dia sudah duduk di sini? Tahu? Apa? Oke, Butia perhatikan kemarin sama tadi. Misalnya, Ikram sering lari-lari dalam kelas. Kenapa Ikram sering lari-lari? Butia juga suka lari-lari dalam kelas? Enggak. Tapi kenapa berlari Ikram? Butia perhatikan kamu berlari. Tapi kamu nggak suka berlari. Senyum. Berlari itu emang apa ya, anak kecil emang suka berlari. Butia pas kecil juga berlari, kali di halaman, kali di lapangan, kali dalam rumah, dalam kelas juga dulu berlari. Iya, sama kayak kita. Kemarin di dalam kelas apakah kita boleh berlari? Enggak. Tapi kenapa itu berlari? Karena senang aja berlari. Enggak tenang terus, kenapa berlari? Pas senyum, kita sepakat di dalam kelas tidak boleh berlari. Di dalam kelas harus berjalan. Kenapa? Kenapa di dalam kelas harus berjalan? Kalau berlari gimana? Kerantuk, bisa kerantuk meja, kerantuk kursi. Ada yang kayak Azam kemarin, ada kepleset kan? Kita nggak tahu ada air minum teman yang tumpah. Kalau kita berlari, nanti yang benjol siapa? Yang benjol Ikram, yang terhantuk kepalanya? Tapi kemarin kena aku kopi. Kena di mana itu? Kena di rumah. Kenapa bisa kena? Karena berlari juga. Jadi kalau berlari di dalam ruangan itu banyak bahayanya kan? Ikram mau kepalanya benjol atau kakinya luka? Enggak Mau kan? Jadi apa yang harus Ikram lakukan supaya nggak berlari di dalam kelas? Ngapain? Supaya nggak berlari, Ikram ngapain? Misalnya temannya masih menulis atau temannya masih ada kegiatan lain, misalnya masih menggambar, Ikram udah siap duluan. Main Lego, bisa main Lego, bisa main apa lagi? Bisa main meronce, bisa kan? Jadi Ikram tidak kita main bola. kalau ada bola disediakan bisa bermain bola. Kalau dia sediakan Lego, misalnya bisa main Lego. Jadi mulai besok kan hari Minggu kita libur, hari Senin kita sekolah. Kalau sekolah hari Senin masih berlari di dalam kelas? Enggak. Betul? Kalau Ikram sudah siap berarti Ikram tadi main apa? Main balok atau main Lego atau main apa aja yang sudah sediakan. Janji? Betul? Ya, kita janji ya. Bagaimana kabarnya hari ini? main Alhamdulillah, pagi yang cerah, luar biasa. Allah Akbar. Kita akan membuat kesepakatan. Anaknya tahu itu kesepakatan? Apa? Apa? Kesepakatan. Siapa tahu kesepakatan atau keyakinan? Anaknya tahu nggak? Apa itu keyakinan? Tidak tahu?
Oke, Bu Tia jelasin ya. Kesepakatan atau keyakinan itu adalah janji. Anaknya tuh janji. Yang ini, biasanya kita janji pakai ini kan, kelincingnya ditautkan. Janji itu sekarang kita buat janji antara Bu Tia sama murid-muridnya. Jadi kita berjanji untuk sesuatu. Kalau janji harus ditepati atau tidak? Harus. Jadi kalau janji harus ditepati. Bu Tia tepati janjinya, anaknya juga tepati janjinya. Oke, Bu Tia mau tanya, kalau di dalam kelas kita akan membahas apa sih yang harus kita sepakati? Apa yang harus kita lakukan di dalam kelas supaya kita bisa belajar dengan baik? Mau? Mau janji? Mau. Oke. Iya, kita janji dulu. Oke. Nah, Bu Tia memiliki ada gambar. Di sini ada gambarnya, ada 5. Gambarnya? Nah, gambar yang nanti Bu Tia suruh anaknya akan memilih yang mana gambar yang harus dilakukan di dalam kelas. Oke, mana duduk sopanmu? Ini duduk sopanku. Oke. Yang pertama ada gambar nih, gambar apa? Perempuan. Ada gambar anak perempuan ngapain? Main. Ini gambarnya nak Main. lagi main. Terus lihat apa lagi di gambarnya? Ada anak perempuan, ada mainan. Ada boneka. Mainannya gimana? Mainannya rapi atau tidak? Tidak. Jadi ini ada gambar anak yang tidak merapikan mainan. Seharusnya di dalam kelas yang kita lakukan apa? Kalau anaknya selesai membereskan mainan. Coba yang perempuan kalau Biar sekolahnya rapi. oh, biar sekolahnya rapi, biar kelasnya cantik. Jadi kalau selesai bermain seharusnya kita dibersihkan, pintar abang, dibereskan, betul kakak. Jadi ini boleh di kelas kayak gini nak bersama. Jadi yang kita lakukan adalah Kalau mau pulang nanti berserak. iya, kalau mau pulang nanti berserak. Kelasnya Pijak Lego. nanti kepijak Lego bisa terjatuh ya. Nanti kalau Kepleset namanya. kalau nggak diberesin, anaknya mau pulang kepijak Lego nanti jatuh anaknya. Oh iya, nanti kepijak Lego kepleset bisa jatuh. Apa Ibu. nak? Tahu. Oh, nggak tahu. Jadi kan tadi berarti anaknya sepakat kalau selesai bermain kita beresin. Ya nanti ya kita cerita dulu, dengar Bu Tia dulu ya. Jadi anaknya kalau mau ngomong silahkan nanti tunjuk tangan. Karena kan kita banyak, kuping Bu Tia cuma ada 2, nggak bisa dengar ini ngomong, nanti tidak tahu Bu Tia apa sih yang diomongin. Kita jadi pendengar yang baik. Oke, kita ganti-gantian ya kalau ngomong. Iya pintar abang. Kita ngomongnya satu-satu. Kalau mau ngomong silahkan angkat tangan Bu. Nanti dipilih. Oh silakan. Silakan kakak. Silakan abang bantu anaknya ngomong. Biar tidak berisik. Oke. Jadi kan kita udah sepakat kalau siap bermain kita rapikan. Kemudian kita bereskan. Sekarang Bu Tia mau minta bantuan nih. Coba Zehan sama Naufal coba pilih gambar yang ini, yang anak merapikan mainan yang mana ya? Coba pilih berdua. Yang mana ya gambarnya? Oh iya, coba kita lihat. Oke, coba lihat nak. Ini gambarnya lagi apa ini? Lagi merapikan mainan. Kalau ini enggak. Kita mau bikin keyakinan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Oke. Bu Tia minta bantuan Bang Zehan sama Naufal, silakan berdiri nak. Coba tempel berdua ke sini. Yuk kita tempel. Oke. Coba berdua. Ini abang pegang satu lagi tarik.
Oke, silakan duduk lagi. Bu, kami tahu. Ya, mana duduk sopanmu? Ini duduk sopanku. Oke, sudah. Coba lihat. Nah, berarti ini anaknya sepakat kalau kita selesai bermain harus bereskan supaya kelasnya bersih dan cantik. Dah. Kami, Bu. Ya, oke. Mana duduk sopanmu? Ini duduk sopanku. Kakak yang bertiga saya silakan duduk di pinggir nak. Kasihan temannya. Mundur, karena juga mundur lagi itu dekat sana perempuan. Oke. Nah, yang kedua ini ada gambar lagi. Ini gambarnya apa ini? Nangis. Ini gambarnya anak lagi menangis. Dua-duanya menangis. Ini anak apa? Anak cowok atau laki-laki ini? Perempuan menangis. Yang mau tanya, apakah ke sekolah kita boleh menangis? Apakah di dalam kelas kita boleh menangis? Jadi, apa yang dilakukan kalau pas datang ke sekolah? Bisa diantar mama, diantar ayah, kemudian anaknya ditinggal. Apakah menangis atau tidak? Tidak. Jadi kalau dia ke sekolah itu untuk belajar, bukan untuk pergi menangis. Oke? Mana dulu sopanmu? Oke, tadi laki-laki, sekarang Putri nanti minta sama yang perempuan. Tapi kita sepakat sama-sama. Jadi kita sepakat kalau ke sekolah tidak menangis. Ke sekolah harus dengan hati gembira, harus senang, harus happy. Oke, coba kesempatannya Kak Syakira sama ya nanti ganti-ganti nak. Kak Najwa, mana duduk sopannya? Pinggir kamu dulu. Coba Kak Akila, Syakira sama Aska pilih gambar anak ke sekolah itu harus apa ya? Tadi sepakat kan gambarnya anaknya harus happy, harus bahagia. Coba pilih anak yang lagi ceria yang mana? Wah, yang ini. Oke, coba kita ambil. Oke. Coba sana, coba lihat. Oh, coba mana duduk sopannya? Ayo di pinggir, mana di pinggir tikar? Oke. Jadi ke sekolah harus bahagia atau menangis? Bahagia. Oke, kita sepakat ya. Coba Kak Syakira sama Akila sama Aska coba tempel ini nanti. Yuk, depan. Harus buang sampah, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kan ditempel. Mana dulu sopanmu? Gambar yang ketiga, ini gambar anak. Coba lihat. Nampak? Nah, ini gambarnya ada anak yang buang sampah sembarangan. Apa akibatnya kalau kita buang sampah sembarangan? Bisa banjir. Terus kalau di kelas kita buang sampah sembarangan gimana? Kelasnya bisa banjir, kelasnya jadi kalau kotor. Nah, kalau kotor kelasnya nggak bersih karena kalau buang sampah sembarangan tidak masuk neraka, tapi Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan. Allahnya pengen dicintai sama Allah. Makanya mau. Kalau yang kotor-kotor itu setan suka kali nak. Setan itu suka di tempat sampah, di tempat-tempat yang bau. Dia suka di kamar mandi. Iya, makanya kita harus bersih. Iya, di pohon ada di pohon. Jadi karena ini buang sampah harus di tempatnya. Jadi buang sampah
Di rumah kita juga harus buang sampah di tempat. Nah, di mana-mana anaknya berada, kalau buang sampah, Kalau makan jajan kan nggak habis kok isinya. Ya. Dibuang ke tempat sampah. iya pintar Bang. Kalau udah selesai habis makan jajannya, sampahnya dibuang. Jangan anaknya udah enak, perutnya udah kenyang, sampahnya dibuang sembarangan. Nggak boleh ya. Buang sana dibuang sini kan Bu? Iya, dibuang Orang sana, yang dibuang gereja sini. aja buang di lautan. Iya, kalau anaknya misalnya lagi dalam mobil, jangan tiba-tiba dibuka kaca mobilnya, dilempar aja sampahnya ke jalan, nggak boleh. Kita kumpul sampahnya, nanti pas turun mobil, kita cari tempat sampah baru dibuang. Jangan gimana selesai buang, gimana selesai buang. Kalau nggak ada, kita pegang dulu. Anaknya punya tas, taruh di tasnya, atau ada kantong, taruh di kantongnya dulu. Nanti pas ada tempat sampah, dibuang. Kalau ada jajanan banyak. Kalau jajanan banyak, jajanannya kalau masih belum dimakan ya disimpan, tapi kalau sudah habis baru dibuang. Buang di tong sampah. Dibuang di tong sampah, pintar. Tong sampah juga bau kan? Iya, tong sampah itu ya bau karena dia adalah tempat sampah. Makanya Nggak boleh dia Bu bau. buang sampah di jalanan. Kalau bisa, Nanti capek orang datang kan Bu? Nanti Iya. capek orang yang bersihin. ya nanti dia kasihan kita. Kalau Kalau datang itu ambil sampahnya. iya, kalau di rumah mungkin ada yang mobil sampah yang datang, yang bawa. Kalau di sekolah, anaknya buang sampah ke tempat sampah. Masing-masing kelas ada tempat sampah. Itu kan Bu, keranjang sampah itu kan Bu? Iya, keranjang sampah. Sekarang coba Kak Nurul, Kak Mika, sama Kak Akila coba pilih apa yang seharusnya dilakukan. Oke, yuk yang bertiga silahkan berdiri nak. Kakinya sobat ya. Yuk bertiga. Yang ini ya. Ya, kita tengok ya. Coba yuk. Kakak Mika sini. Coba bantu kakaknya nak. Oh, bertiga. Ini samping. Ini ada detiknya. Coba tambah dulu. Di belakang. Gimana aku tambah di mana? Coba di belakang. Oh, tiga kan? Terima kasih. Tiga. Yuk, hai. Tepuk bersatu, berdua, bertiga, berempat, tiga. Oke, kita fokus lagi ya. Gambar yang keempat, ini ada gambar. Nah, ini gambar anak laki-laki sedang marah, betul Bang Ihan. Nih, marahin temannya ya. Karena kursinya dia mau duduk di kursi. Iya, ada kursi, ada meja. Mungkin dia mau apa ini? Mungkin mau duduk di sini atau karena hal lain. Mau dikayakin. Mau dikoyakin bukunya. Gimana nih ya? Berarti kalau di dalam kelas boleh kita marah-marah? Enggak, harus berkawan. Harus berkawan. Jadi Berarti di kursi dia langsung marah. oh iya, itu tuh dia marah-marah, mau mukul temannya. Karena kursinya dipakai. Temannya. Yang duluan kayaknya teman yang ini udah duluan duduk, ini lagi belajar, datang teman yang ini, dia marah-marah Bang Mihan. Nah, dia marah-marah. Ada di sini anaknya yang suka marah-marah. Ada di sini yang sering ganggu-ganggu kawan. Nah, jadi kalau berteman kita harus saling tolong, saling sayang. Enggak boleh enggak berkawan. Iya, kita sayang sama teman. Enggak boleh pukul-pukulan. Iya, nggak boleh pukul-pukulan. Anak perempuan sayang sama teman laki-laki? Sayang. Sayang. Anak Kalau laki-laki? anak laki bandel, Oh, kalau anak lakinya bandel, anak laki-laki sayang sama anak perempuan? sayang. Sayang sama ibu guru? Sayang. Sayang. Jadi di dalam sekolah kita harus sayang sama teman, sayang sama ibu guru. Kalau sayang, apa ya gambarnya? Coba Bu Tia pilih Bang Bihan. Abang ini. Coba pilih gambar yang saling sayang. Sayang teman, sayang guru yang mana ya? Yang ada. Ini. Oke. Salah. Ini. Setuju? Setuju. Ini gambarnya marah-marah. Kalau ini gambarnya penuh cinta. Cinta itu sayang.
Sayang itu sayang ke teman, sayang ke guru. Maksudnya kalau di rumah kita sayang ke orang tua, sama adik, terus yang guru. Oke, silakan abang yang bertiga tadi coba berdiri di depan. Ini coba, sini nak coba tempel, mau tempel di mana? Coba. Ini tarik, abang tarik nih. Taruh di meja sini. Ya, di mana? Tempel di mana? Ada berapa nak? 1, 2, 3, 4. Nah, siapa tahu ini gambar apa? Ada gambar orang siapa? Ada buku, terus ada apa nak? Ada orang. Iya, pintar kayaknya. Ada ibu guru, ada murid. Iya. Iya, coba lihat. Ini anak muridnya. Iya, ada gambar ibu guru sedang membacakan buku. Oh iya, betul Bang Bihan. Ini mendengar. Yang dua ini ya, si ngobe ada berdua. Nggak didengarkan gurunya. Apakah di dalam kelas boleh seperti itu ketika gurunya anaknya ngobe atau anaknya gelut-gelut, ganggu-ganggu kawan? Tidak. Jadi di dalam kelas harus menyayangi teman. Tadi udah sayang. Kalau ini berarti kalau pas ibu buku didengarin. pintar. Kalau ibu Disayangin juga bukunya. disayangin juga. Ini udah sayang ya. Ini berarti kalau kata-katanya, kalau ibu gurunya lagi baca, anaknya dengar. Apakah anaknya boleh berbisik-bisik sama temannya? Atau contoh-contoh temannya? Nggak boleh. Jadi baca buku tuh harus didengarin. oh iya, pintar. Kalau ibu gurunya baca buku harus didengarin. Tidak hanya baca buku, nak. Ibu harus banyak baca buku. Iya, harus banyak baca buku biar kita bisa tambah pintar. Kami baca buku di rumah sama abang kami. Oh, bisa baca buku itu bisa sama abang, sama ayah, mama boleh. Nanti nggak boleh Iya, Pak Joy, betul. Ini nanti kalau mau belajar ibunya baca buku dosa. Ibu. dosa. Udah selesai. Tidak, apa namanya? Ya, kita harus menghormati. Kalau gurunya ngomong, anaknya menghormati dengan cara mendengar. Jadi pendengar yang baik, tidak boleh berbicara. Tidak hanya ketika bu gurunya baca buku, ketika bu gurunya ngomong, anaknya dengar. Tapi ketika anaknya mau ngomong, anaknya harus angkat tangan. Karena kalau yang ini ngomong, yang ini ngomong, bisa dengar kuping bu ianya? Kupingnya cuma 2, jadi bising, nggak tahu dengar yang mana. Jadi kita ganti-ganti. Ya. Kalau anaknya mau ngomong, Bu Tia dengar. Kami lah ibu. Kalau ada buah di rumah kami langsung makan. Kami lah buah di rumah. Kami lah. Nah, sekarang coba Bu Tia pilih, coba Kak Tania sama Bang Bihan coba pilih gambar yang anaknya mendengarkan. Betul ini? Yang mendengarkan, coba lihat gambarnya. Coba lihat, yang ini atau yang ini? Ini, yang lagi bercerita nih. Yang ini mendengarkan. Ayo, coba berdua. Bang, coba tempel. Mau tempel di mana? Posisinya itu. Coba lempar. Boleh? Boleh, di sini kita tempel? Oke, terima kasih. Mana duduk sopanmu? Oke. Ini gambar selanjutnya. Ini ada gambar apa, Nak? Gambar anak-anak lagi ngapain ini? Senang. Sambil berlari-lari.
dalam kelas supaya tidak berlari kita ngapain? Najwa kaki nanti jatuh kan? Iya, bisa kepleset kan. Jadi di dalam kelas tidak Lari-lari. nggak boleh berlari-lari, nanti bisa kejedot keningnya atau kena teman atau kepleset. Jadi di dalam kelas Nggak boleh lari-lari. ya nggak boleh lari. Kalau nggak boleh lari-lari kita ngapain di dalam kelas? Belajar dan bermain, berjalan. Jadi di dalam kelas kita berjalan. Iya, berjalannya pelan, tidak berjalan kencang. Jadi di dalam kelas, iya, di dalam kelas kita tidak boleh berlari-lari. Sekarang, iya nanti bisa terjatuh. Sekarang Mutia minta bantuan kepada siapa ya? Coba Kak Najwa sama Kak Mariam coba pilih gambar anak yang tidak berlari di dalam kelas. Oke, coba kita lihat ya. Ini gambarnya apa ya? Berjalan. Ini gambar anaknya berjalan di dalam. Ini berlari. Itu mah pelan, Bu. Oh iya, boleh Kak kita tempel? Boleh. Oke, terima kasih. Sekarang silakan lihat ke depan. Berarti kita ada sepakat ada berapa ya? Coba kita hitung keyakinannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini apa? Kesepakatannya? Yang senang. Oh iya, senang datang ke sekolah dengan hati Iya. tidak Nangis. tidak juga marah. Enggak. Kemudian ini cinta apa saya? Teman sama ibu Lu. Ini Dengerin ibu baca. ya mendengarkan ibu guru ketika berbicara. Jadi di sini anaknya menjadi pendengar yang baik. Lalu yang ini tadi apa? Jalan-jalan. Iya, di dalam kelas kita berjalan. Kemudian ini beres mainan. Kalau mainannya sudah dimainkan, disimpan, dibereskan, ditaruh lagi di tempat semula ya. Kalau yang ini ya buang sampahnya di tong sampah, tidak sembarangan agar kelasnya bisa. Kalau dibuang di tempat sampah supaya kelasnya bersih, tidak kotor. Kalau buang di kelas nanti kelasnya bisa kotor. Iya. Jadi kita sepakat ini kan ada 6. Sepakat? Sepakat. Anaknya janji? Janji. Oke. Sekianlah penyegaran pemahaman dan pratika yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.